Capaian pembelajaran di sini yaitu peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan kepentingan dan juga dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan, dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan cara membuat tabel. Nah, selanjutnya persiapan kita sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Yang pimpin adalah Bapak. Duduk. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan yang sudah Ibu siapkan, yaitu Berkibarlah Benderaku. Anak-anak semuanya boleh bangkit berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang silunya wajib dan lagu wajib nasional. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi, yaitu pertama mengenai pengertian dari kebutuhan. Kalau menurut anak-anak semua, kebutuhan itu apa ya? Yang kita butuhkan. Ya, contohnya seperti apa? Makan, baju pakaian, minum, tidur juga kebutuhan. Belanja itu kebutuhan, tapi bukan kebutuhan utama. Kebutuhan utama yang kita simak kalau belanja itu maksudnya ke dalam kebutuhan apa ya? Kebutuhan itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri ataupun keinginan manusia yang harus dipenuhi. Nah, demi tercapainya kesejahteraan hidup untuk keberlangsungan hidupnya, kebutuhan ini juga dapat berupa barang maupun jasa. Selanjutnya yang harus kita perhatikan ada yang namanya kebutuhan primer. Itu jenis kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu ada 3 bilangnya, ada sandang, pangan, dan juga papan. Kalau sandang itu biasanya berupa apa ya? Baju. Baju. Nah, kalau misalnya menurut KBBI betul seperti yang Nara bilang tadi, sandang itu yaitu berupa pakaian atau yang kita pakai dalam tubuh kita, bisa jaket, bisa celana, bisa pakaian dalam juga termasuk sandang, jihan. Nah, selanjutnya kebutuhan yang kedua yaitu pangan. Menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, pangan itu diartikan sebagai makanan dan juga bisa minuman yang kita konsumsi sebagai manusia. Selanjutnya ada papan. Papan di sini adalah tempat utama di mana kita akan tinggal dan berlindung untuk istirahat, tidur seperti rumah ataupun bisa berbentuk kosan, kontrakan, atau bisa kita sewa, tidak harus rumah atau hunian sendiri. Nah, selanjutnya ada jenis kebutuhan kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primernya itu terpenuhi. Nah, contohnya sekunder itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, contohnya adalah HP yang kita pegang. Ini adalah sekunder, tapi kita butuh untuk belajar, untuk komunikasi dengan orang tua. Tapi jika tidak ada HP juga itu tidak apa-apa ya. Jadi kita masih tetap bisa belajar, kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan cara yang lain. Cara yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer
tersier ini biasanya berupa barang-barang mewah untuk memperlihatkan jenjang sosial atau berfungsi sebagai hiburan. Misalnya ketika naik kelas kita liburan terusan, itu adalah kebutuhan tersier. Atau misalnya ketika naik kelas lalu kita mendapatkan ranking 1, kita minta hadiah mainan, itu adalah kebutuhan tersier. Mobil juga sebagai tersier. Nah, selanjutnya kita harus dapat membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan kita. Kebutuhan ini bisa berawal dari sebuah keinginan dalam anak-anak. Nah, keinginan yang dimaksud adalah keinginan untuk menjadi lebih baik dan juga hidup lebih layak. Keinginan ini berupa fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Jika tidak terpenuhi maka tidak apa-apa, tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang atau negara. Nah, namun keinginan pun harus didasari dengan kemampuan diri masing-masing individu. Bila tidak terkontrol dengan baik, keinginan akan membuat kelangsungan hidup tidak berjalan secara baik. Nah, hari ini Ibu ada membedakan KKPD mandiri terlebih dahulu, di mana kita harus mencari beberapa nama kebutuhan dan dengan keinginan. Waktu ada kok, ya sebentar ya anak-anak, Ibu akan mendistribusikannya. Terus siapa yang udah bawa pensil? Kenapa kamu? Aku mau apa Ibu? Aku mau pensil. Ini mau udah sama dulu ya. Yeay, marah warna merah. Kuning kayaknya nggak jelas deh nanti ditulisannya. Caranya gimana Bu? Caranya adalah di sini Ibu menyediakan banyak kata-kata yang harus kita penuhi. Terlebih dahulu akan mengisi nama dan juga kelas. Nah, selanjutnya mencari, kita membaca buku perintahnya itu. Carilah kata-kata mengenai kebutuhan dan keinginan. Lalu tuliskan maksud kata yang ditemukan. Kita harus menemukan kunci, kata kunci yang ada di sini seperti misalnya ini Ibu contohkan satu ya, komputer. Komputer itu termasuk kebutuhan atau keinginan. Tapi keinginan itu harus tidak terlalu penting. Yang pentingnya dulu dilengkapi baru ya kemudian keinginan harus dilengkapi. Boleh ditulis komputer. Nah, seperti itu anak-anak. Ya boleh diisi aja ya. Mana lagi sih? Mendesak Bu, kalau mendesak maksudnya apa penting? Penting, kalau mendesak berarti dia penting. Iya. Nah, ya sudah? Sudah Bu. Coba kita sebutkan kata apa yang bisa disebutkan? Makan, lalu mandiri, KKPD mandiri. Selanjutnya kita akan berinteraksi mengenai topik ini di buku siswa. Boleh buka buku siswanya anak-anak? Ya. Nah, kita baca ya pertanyaan mengenai hasil literasi kita ini. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti yang yaitu kelaparan? Siapa yang pernah kelaparan? Nah, biasanya kenapa dia suka kelaparan kalau mau ke sekolah tuh? Belum makan bangunnya kesiangan, mamanya mau masak. Nah, jadi kalau misalnya kita kelaparan mengakibatkan kita belajar itu kurang fokus, seperti kurang fokus karena belum makan ya namanya. Setelah itu kita akan menyimak video pembelajaran. Pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu minta sekarang kita buat kelompoknya itu 2 orang ya. Ya. Ini adalah KKPD yang akan Ibu berikan kepada anak boleh dibaca. Ibu sudah menyediakan tahapan-tahapan mengenai KKPD-nya. Nah, anak-anak semua bisa mengisi di tahap kelima. Ya. Boleh
contohnya kayak yang ini ya Kak. Iya kayak gitu tuh Roro. Ih, Roro pintar hari ini. Kamu belum beres. Coba itu kan mau kita prosesnya terlebih dahulu. Keinginan, kamu punya mewah. Kita bisa mulai dari yang sederhana terlebih dahulu yang menggunakan transportasi umum. Ketika semua kebutuhan terpenuhi, baru kita boleh membeli mobil, tanaman, dan setiap ketiga. Nah, berarti deh ya, kalau udah selesai. Ketika sudah selesai, tersier itu contohnya seperti barang mewah, hiburan, laptop, kalau yang untuk gaming, kalau berarti di tengah-tengah aja boleh. Peliharaan kebutuhan. Keinginan, alat tulis. Oke sudah. Belum ditempel soalnya susah. Nah coba kalau ngobrol lagi dan lihat bersama kita meetingnya. Maju ke depan atau berdiri atau berdiri di tempat bersama kita meetingnya. Oke tuh, berdiri di tempat ya. Coba bersama kita masuk meetingnya. Jadi mengingatkan. Satu kali. Coba disebutkan di situ itu ada apa saja. Ini ada primer, sekundernya mana? Sekunder dan tersier. Ada sandang, pangan, pakan, contohnya sandang pakaian, ini makanan, ini. Ya betul, tangan untuk kelebihan tidak lagi. Terus selanjutnya kelompok listrik dan juga kita mempresentasikan hasil menempel dan menggunting. Coba dipresentasikan hasilnya ada apa saja? Nah, di sini ada jenis kebutuhan Apa misalnya Ya. Nah, di sini tuh ada keinginan sama kebutuhan. Nah, kalau keinginan tuh ada peliharaan, mainan, laptop, perhiasan, HP sama mobil. Ya. Nah, kalau kebutuhan itu ada obat, beras, tanaman, buku, air minum, alat tulis, tas pakaian sama. Ya betul, tepuk tangan untuk kita sudah memperhatikan dan sangat baik. Oke anak-anak, nanti semua KPD-nya akan dikumpulkan kembali ya. Ya. Bagaimana perasaan anak-anak mengenai pembelajaran hari ini? Bagus. Senang ya. Nah, kita sudah menyelesaikan KPD tugas mandiri dan juga KPD tugas kelompok. Siapa yang dapat menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Aku. Coba, Jihan boleh. Jadi hari ini itu kita belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, terus kebutuhan itu dibagi menjadi 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Maka dengan ini, dengan sudah membaca kesimpulan, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kepada Rohaidi, boleh dipimpin ke penutupnya. Di dalam hati boleh.